gue ngerasa tuh kayak ada yang ngeliat gitu. Itu yang gue lihat itu sosok yang paling males gue inget-inget gitu. Itu tuh kita ngomongin aja guling lah. Guling putih. Ois. Pocis. Nah itu. Oke Brody, kembali lagi di channel YouTube Dobril. Kali ini gue kedatangan temen seorang pendaki dari mana. Nah nanti aja kita langsung kasih kesempatan kepada Bang Dika ya. Silakan Bang Dika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini gue sebenarnya nggak hebat-hebat banget sih soal mendaki nih ya. Iya. Masih dibilang pemula juga sih gue. Baru beberapa gunung doang gue naikin. Mungkin yang paling gue pengen nggak inget lagi nih di Gunung Gede. Iya. Kenapa itu nggak pengen diinget lagi? Pertama ya gue nggak tahu ya. Mungkin gue yang sering apes di antara rombongan-rombongan gue nggak tahu entah mereka yang mau nunjukin eksistensinya, gue juga nggak tahu. Yang penting pokoknya gue kalau ke gunung tuh udah apa namanya sopan lah istilahnya, sopan, terus jaga kebersihan, yang penting itu. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin entah mereka tertarik sama energi gue atau gimana, gue kan nggak tahu kan. Jadi dari sekian rombongan, maksudnya teman-teman yang berangkat bareng Bang Dika yang selalu diisengin ya, sama yang di sana. Padahal Bang Dika ngerasa di sana udah sopan atau apa gitu. Bukan main sopannya gue. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Kayak masuk rumah. Iya. Tapi emang pengalaman apa sih yang paling menurut Bang Dika ngerasa paling ngeri atau gimana gitu? Jadi gini, awal pendakian ya. Awal pendakian tuh kita biasa ngumpul lah, ngumpul sama teman-teman normal, ngopi, ngobrol. Pas berangkat nih ya nggak ada apa kendala lah. Berangkat kita kalau nggak salah waktu itu subuh udah mulai jalur lewat Cibodas waktu itu ya. Pendakian pertama Cibodas, tapi ya gue lupa nggak minum obat sakit perut. Itu hal yang wajib yang harus gue lakuin ya, biar nggak repot lah di jalan. Oh, itu fungsinya obat sakit perut itu kalau mau naik gunung emang buat apa Bang? Ya biar nggak ini apa, lego jangkar sembarangan lah. Oh, emang harus, gue juga baru tahu sih itu. Tergantung orang sih emang. Oh, tergantung ya, orang. tergantung orang. Emang kalau gue harus nih, gue nggak mau repot lah istilahnya ya. Iya. Ya di gunung kan, namanya di gunung kan kita nggak ada yang tahu kan. Kita buang air sembarangan juga, tiba-tiba itu rumah dia kan, nggak tahu kita. Iya. Awalnya masih normal. Gua kalau naik itu biasa permulaan tuh ngegas biasa. Terlihat kuat kan jalannya. Jalannya. Tapi ya pas sudah pertengahan nih habis bensinnya. Oh iya. Jadi yang biasa awalnya tuh di depannya karena saking gasnya, nah lama kelamaan posisinya di belakang. Jadi sweeper dari belakang. Jadi sweeper. Sweeper dadakan. Nah itu mungkin yang mengundang terjadinya keisengan gitu. Biasanya begitu. Gitu. Ya tapi teman-teman saya kebanyakan sih nggak ada yang digangguin sih. Gak ada yang digangguin? Ya ranger-ranger yang di gunungnya biasa kan, ya mereka cuek aja kan, normal gitu. Istilahnya jarang ada yang cerita lah. Pas saya ceritain, sharing pengalaman sedikit ke beberapa ranger di gunung tuh, mereka ya jarang sih digangguin. Tapi kalau gua nih pasti digangguin. Gua tahu gua tuh. Jadi pas naik tuh, emang gua udah ngerasa nggak enak sih di salah satu spot itu di Telaga Biru ya kalau nggak salah. Telaga Biru. Yang terkenal situ Telaga Biru kan. Situ udah kayak nggak enak ya. Tapi gua ngambil foto sedikit lah situ kan, sambil istirahat ngisi air lagi kan.
ke situ. Terus pas habis lewat pos 2 kalau nggak salah tuh mules, bener kata gua kan. Mules, gua minta tolong sama temen gua, Bang Idoy. Bang Idoy. Nah, dia juga sekali mau istirahat kan, ternyata tidur dia di pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan. Gua nitip tas, gua masuk ke dalam hutan. Oh, jadi emang posisinya mau buang itu di hutan? Ya, kan gak enak kan di pinggir. Nah, masuk ke dalam hutan, ya gua nggak ngeh tuh udah masuk terlalu jauh kan. Kata gua, udah kejauhan, biarin lah ya, kata gua kan. Sono keluarin, bet. Ya, kayak apa ya? Gua ngerasa tuh kayak ada yang ngeliat gitu. Itu sosoknya apa gitu? Nyata nggak atau cuman sekelibat, bentukannya kayak gimana gitu? Itu yang gue lihat itu sosok yang paling males gue inget-inget gitu. Itu tuh kita ngomongin aja guling lah. Guling putih. Oish. Poci. Nah itu gue paling males gue itu kalau ketemu gitu tuh. Poci emang nih langsung merinding nih. Tuh, gue lagi buang posisinya hajat. lagi buang hajat nih. Iya, lagi buang hajat. Kan gue ngadepnya tuh nggak ke arah jalur, tapi ke arah dalam hutan. Takutnya kan ada binatang buas gitu ya kan. Gue tegesin itu. Kok ada karung kata gue di pohon. Tapi kok ngeliat ke sini hitam mukanya kata gue. Kata gue bodo amat kan. Kata gue namanya udah kebelet. Bismillah aja gue baca-baca itu. Dalam hati ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan ini tempatnya dia, saya mohon maaf kan. Emang udah nggak kuat kan? Saya pas udah selesai langsung lari tuh. Lari ke Bang Idoy, langsung anjak lagi ke atas. Tapi itu nggak cerita posisinya lo habis ngalamin itu ke teman-teman yang lain? Kode etik emang nggak boleh kalau apapun itu nggak boleh diceritain ya? Makanya gue selama naik itu ya gue alamin ya parno sendiri sih enggak, cuman apa ya, gue pengen tuh takutnya orang lain yang lihat tuh malah jadi ini parno. Jadi ya udah setelah ngalamin itu lu diam aja gitu, gue diam silent aja gitu ya? Keep silent terus gue. Pasti nyampe tuh kandang badak kalau nggak salah maghrib lah ya. Maghrib ya biasa lah, kita udah bikin tenda, kopi, bikin mie segala macam. Pagi-pagi summit tuh, pada summit atas. Gua nggak summit. Pendakian pertama gua di Gede tuh gua nggak summit tuh, lewat Cibodas. Summit pas pada balik nih ada yang sakit. Sakit perempuan lah. Gua kesono tuh rombongan berapa orang ya? Ada kali 20-an mah. Oh, pas rombongannya itu 20 orang. 20 orang. Berarti camp ya? Enggak itu. Camp. Okay. Sama rekan-rekan kerja lah. Kenapa tuh? Nah, awal ngerinya tuh di situ tuh, pas mau pulang. Pas pulang kan kaki gue udah sakit kan. Gara-gara gue lagi buang air diliatin. Keseleo gitu kan. Keseleo gue pas lagi lari itu. Nah, pas pulang gue taunya nih ya, pas cerita tuh si cewek ini dapet. Jadi nih si cewek temen lu itu yang digangguin itu lagi ngedaki itu posisinya lagi dapet. Dia tuh dapet pas lagi sebelum berangkat apa emang dapet pas posisinya lagi mendaki? Kalau nggak salah waktu itu dia bilang sih pas sudah di jalan. Oh, udah di jalan. Emang ya. Tapi ya emang harusnya peraturannya emang nggak boleh ya? Lebih ke ini aja sih, hati-hati. Nah ya gimana itu kejadian yang dialamin si cewek itu? Itu bener-bener gimana ya? Udah kita rombongan tuh paling belakang. Tas gua dibawain temen gua nggak tahu kemana. Dan gua gendong tas orang. Dan gua nggak bakal berani kutak-atik isinya apa kan. Jalan. Dia tuh kayak kesakitan kakinya. Udah kaki gue juga sakit, kaki dia sakit. Ya, tapi kalau gue keseleo. Kalau dia nggak jelas sakitnya kakinya.
Merinding gua nih. Itu sampai kita gemblok pas lagi turun tuh kan, kalau turun tuh nggak selamanya pas turunan begini kan. Ada jalur landainya. Ada jalur landainya. Pas jalur landai itu kita ganti-gantian gemblokin. Itu bener-bener nyampe di setelah air terjun air panas tuh masih udah maghrib. Air terjun air panas tuh yang terkenal kan. Kalau iya. jalur Cibodas tuh. Itu maghrib di situ, dan gua bukannya ninggalin sih, cuman jarak gua jalan tuh rada jauh dikit lah, tapi nggak terlalu jauh banget, masih kelihatan lah orangnya dari jauh. Nah, gua ketemu sama rombongan lain, gua ceritain, dia nanya kan, Mas kok sendirian? Katanya, enggak bang, ada teman di belakang berlima. Paling belakang berlima. Itu rombongan lain bertanya. Terus, oh, emang berapa orang? 20-an, bang. 20-an. Kalau yang lain pada kemana? Di depan. Udah pada kayak bang dipecah-pecah kan, biar nggak terlalu numpuk lah. Oh, itu dia. Pas gue cerita-ceritain tuh, temennya sakit ya? Iya, kok tahu kata gue kan. Gue nggak tahu ya orang-orang kayak gitu ya. Iya. Pas gue habis ceritain kakinya sakit, tapi nggak keseleo gitu katanya. Pas di situ, ya udah, nih dikasih apa? Kayak cemilan-cemilan gitu sambil nungguin temen gue. Sambil cerita lagi tuh, katanya gue ngasih tahu kan. Katanya sebelumnya ini dia dapat bang, tapi nggak bilang-bilang pas di jalur. Cuman ke teman yang cewek doang, mungkin takut disuruh turun lagi kan. Ya kan? Iya. Jadi maksain gitu ya. Ini udah prediksi kata gue. Lu punya pegangan juga bang ya? Kata gue. Ya dikit-dikit lah kata dia kan. Padahal dia orang itu nggak tahu ya, tiba-tiba debak. Iya. Kata gue, wah hebat juga nih orang, kata gue. Bisa lah bantuin lah. Ya udah bang, kalau ini gue minta tolong ya, sekiranya bisa dientengin dikit lah ininya dia. Nyampe tuh temen gue gitu. Samperin ke yang cewek yang sakit itu. Nyampe kita di kayak bangunan gitu sih, tapi nggak kepake, bukan pos juga sebenarnya. Itu dia bacain ayat-ayat Al-Quran, si ceweknya juga adu-adu doang. Nggak lama yang ngobatin ini batuk-batuk, keluar darah. Habis ngobatin yang cewek yang kakinya sakit itu? Batuk-batuk, keluar darah. Terus bilang, wah mbak ketempelan. Tanya kan, didapet, buang di mana itunya? Apa namanya? Roti Jepang. Oh iya. Kita bilang roti Jepang. Berarti dia sempat ganti kalau gitu ya? Oh, sempat ganti. Cuman buangnya di toilet di kandang badak waktu itu. Di toilet padahal ya buang gitu. Tapi nggak dibawa sama dia. Harusnya dibungkus. Harusnya dibungkus. Katanya ya itulah, dijilatin sama dia di sono. Sama yang itu. Oh iya, sama yang nempelinnya. Dia cerita nggak sosoknya? Enggak, cuman bilang dijilatin doang. Iya. Itunya darahnya dijilatin sama itu penunggu. Gue merinding. Dan dia ngikut itu di kakinya. Di kakinya. Kata gua, pantesan ya. Udah rombongan terakhir. Untung ketemu nih orang kan. Dia juga berlima. Iya. Terus juga dia berlima ini rumahnya nggak terlalu jauh lah dari rumah gua. Jadi kenal daerah lah. Kita bareng-bareng situ. Kira udah selesai, rehat, dengerin ajaan maghrib dulu kan. Pas dengerin ajaan maghrib selesai kita lanjut jalan. Itu kita malam-malam. Perjalanan maghrib ya. Bener-bener ya kalau orang. Bener-bener apa ya waktu itu ya? Nggak bawa headlamp, cuman ngandelin cahaya HP lah. HP juga tinggal 30%. 30%. Nah, pas di situ itu masih merinding juga gue bang. Gue juga sekarang dengarnya merinding kok. Gimana yang jalaninya? Itu, nih, gue baru lihat Poci, langsung temen lu ketempelan gara-gara buang roti Jepang sembarangan. Ya harusnya dibawa ya kan? Iya harusnya dibawa. Nah, pas malam jalan juga, pas rombongan itu,
Itu gue denger cewek teriak-teriak dari atas. Gue kira apa, ternyata kesurupan. Ada orang beneran Orang lain, tapi iya orang beneran. Dia lari tuh dari atas ke bawah. Kayak jalurnya tuh, jalur sana kan batu-batu ya, sama tanah. Kayak aspal gitu. Berarti dia kesakitan dong kalau kayak gitu. Pokoknya lari deh ke depan. Wah, lari. Gue kaget kan. Temennya belakang ngejar. Ngejar. Bang, tolong berhentiin kata gue. Kenapa itu? Itu temen gue kesurupan, lari. Dikejar lah sama yang ngobatin. Sendirian lagi. Gue berberapa ya itu ya? Berempat. Berempat lagi paling belakang tuh. Lebih bismillah aja lah kan. Ketemu situ. Ketemu di pos deket Curug Ciberem kalau nggak salah. Istirahat dulu situ kan. Ditanya lagi tuh yang sakit temen gua, gimana? Ya udah rada mendingan jalannya kan. Tapi ya masih dibopong-bopong kalau turunan tajam. Sampai kalau nggak salah katanya kan mau ngubungin base camp tuh biar dijemput sama medis. Medis. Tuh pas udah sebelum Telaga Warna tuh, Telaga Biru. Sebelum Telaga Biru dijemput tuh. Datang. Tapi masih jauh dari Telaga Biru kan. Akhirnya dia pergi. Sisa bertiga nih. Gue bertiga. Gue lewat Telaga Biru itu sama sekali gue kagak mau nengok ke situ tuh. Ada lagi lu ngalamin lagi? Itu gue denger rame-rame tuh. Padahal itu telaga loh. Telaga tapi lu denger Rame. kayak orang lagi rame di situ. Rame. Ya? Iya. Tapi nggak terlihat. Gue nggak ngeliat, cuma ngedenger aja. Itu bener-bener jelas banget. Gue pas ke situ tuh. Gue sepanjang jalan nunduk jalan gue. Gue nggak pengen apa ya, berurusan sama hal kayak gitulah. Cukup. Tapi pada datang gitu. Iya. Gue nggak ngundang nggak apa. Mereka pada datang sendiri gitu. Iya, aura lu berat. Kecium sama mereka. Malam-malam itu pas nyampe sini. Nah, itu salah satu yang jalur Cibodas sih yang menurut gua yang paling apa ya? Ekstrim. Paling serem sih. Paling serem ya. Paling serem. Karena ya itu, gua paling takut gua ngeliat yang si guling itu tuh. Iya. Gua nggak mau tuh semuanya. Nah, selain jalur situ ada lagi. Masih di Gunung Gede kan? Masih di Gunung Gede, jalur Putri. Jalur Putri, kalau tadi jalur Cibodas. Sekarang jalur Putri. Gimana tuh? Kalau ke jalur Putri, gua waktu itu ngikut event Sumpah Pemuda. Berarti ini beda tim. Beda tim ya. Oke. Pas ke situ gua ratusan orang lah itu. Ratusan orang, cuman tim gua bertiga nih sama temen gua. Bertiga. Berangkat mah masih normal kan. Masih enak gitu. Ya kan? Iya. Masih semangat. Masih bisa ketawa-tawa lah. Gua sama sekali belum tahu itu jalur Putri kayak gimana, belum ada gambaran sama sekali. Gua kira tuh jalurnya tuh rada landai lah. Ternyata tanjakannya lumayan juga. Tanjakannya. Masih normal. Pas di salah deket pos 3, gua kan ngeduluin teman gua tuh. Teman gua istirahat. Gua mau istirahat di atasan dikit. Biar nggak terlalu lama lah. Dia ngejar gua kan. Situ gua nggak tahu tuh. Gua foto sekali. Jamnya jam 4. Gua inget banget tuh jam 4. Gua foto. Gua tidur di pas pinggir jalan. Jalur pendakian tuh. Ada pohon gede. Gua tiduran di situ. Tiduran lama-lama kan. Wah, enak nih cuaca nih kan. Enak. Adem, lama-lama tidur gua. Sampai jam 5:30. Itu yang lainnya pada kemana? Kalau tiduran juga? Temen gua nggak tahu kemana. Pas gua bangun tuh, gua cariin ya, gua panggil. Woi, lu apa? Dia bilang tuh pas sebelum gua tidur tuh pengen bongkar ini dulu, nesting. Mau bikin kopi sama mie kan. Ya udah, gua tunggu di atas ya. Kata gua kan gua jalannya lama nih. Gue istirahatnya depanan dikit ya. Sambil teriak-teriak tuh, biasa kayak orang gunung kan teriak-teriakan. Ya gua, ya udah, gue situ rebahan. Ya itu, gue bangun-bangun
5:30 sebelum maghrib. Sendirian nih jatuhnya. Sendirian. Ya, mereka kenapa ninggalin itu? Nah ini Apa ceritanya? Ini pasti ada mistis. gua nggak tahu ya. Itu padahal gua tidur di pinggir jalan, tapi orang-orang tuh kayak nggak ngeliat gitu. Di pohon gede itu pada nggak ngeliat. Gua pas banget di pinggir jalan. Gue bingung itu. Dia kayak nggak. Biasa kan kalau kita di gunung kan apa namanya? Sapa-sapaan ya. Sapa-sapaan ya karena lihat kalau ada orang. Iya kan. Misi bang gitu. Ini kayak celingak-celinguk gitu. Nah, Tapi ngeh mereka kalau lu nggak ada. ada. Dan pas gue di kan gue habis itu jalan nih, jalan lagi kan. Nggak lama tuh HP gue bunyi dapet sinyal. Kaget yang sebelah gue. Stop bro, Zim, lu dari mana? Situ bang, habis tiduran gue. Ketinggalan sama temen gue. Oh, emang lu nggak ngeliat? Kagak. Ya lu tiba-tiba muncul di sini kan. Oh, ngagetin. Dalam hati gue kan, Padahal lu di situ. perasaan gue ngikutin Tiduran. lu dari tadi. Iya, tiduran di pinggir jalan gitu kan. Kira ya udahlah, bodo amat kan. Iya. Gue nggak mikirin situ kan. Pas di situ, udah gue nyelip di kelompok lain lah. Yang abang-abang gondrong lain lah. Biasanya kan banyak kan yang gondrong-gondrong tuh. Gue cerita-cerita, wah lu mah itu mah biasa di sini kata dia kan. Lain kali jangan gitu. Ya gimana bang? Namanya cuaca dingin kan, rebahan dikit enak kan? Enak. Kata gue, ya udah nanti kita nunggu maghrib dulu nih, baru jalan lagi ke Surken. Pas jalan, ada yang teriak-teriak lagi tuh. Satu rombongan tuh, sampai bikin tenda darurat, teriak-teriakan. Di kalau nggak salah jalur hutan pinus nih. Kata gue nih ada apaan nih? Gue samperin, pada kesurupan. Satu rombongan. Satu rombongan kesurupan. Dan yang abang-abang ini kan bantuin mereka kan. Kayaknya dia panitia sih. Bantuin mereka, lama teriak-teriakan tuh. Gue cuman apa ya? Kayak ngerekam sebentar gitu kan, pengen gue dokumentasi. Sama yaudah lewat aja di situ. Sendirian gue jalan. Lah, timnya gimana? Ya karena gue nggak mau nungguin mereka, daripada lama kan, takutnya teman gue nungguin di Surken. Yang pertama tadi. Udah gue pamitan kan sama dia, gue jalan sendiri. Gue cuma nanya, nanti kalau ada cabang, gue harus belok mana nih? Emang berani tuh mah. Kalau gue mendingan nungguin mereka. Ya kan kalau tunggu-tungguan takutnya temen gue nungguin. Ya, gue nggak mikir gitu kan. Gua. Nanti kalau ada cabang, lu jangan belok kanan, kata dia. Lu ke kiri. Oke, kata gue kan. Jalan. Ada kali baru 200 meter ya. Di pohon nih. Bus. Putih. Kata gue. Lu tahu sosoknya? Ah, biasa. Yang poci lagi? Bukan. Oh iya. Cewek. Kuntilanak. Gua paling males tuh gua. Bus. Gua putih-putih kan kata gua. Ya, gua kira geledek. Apaan tuh kata gua kan. Gua ngeliatin ke atas ya. Bodo amat kata gua. Gua nggak ganggu ini kan. Tapi lu jalan normal itu kalau ngeliat gitu kan, kalau di film-film kayak jalan di tempat. Normal. Nah, gua takutnya kena ini apa? Ya kesarung lah. Istilah kesarung. Yang diputerin gitu. Ya gitu kan. Takutnya gitu. Wah, makin banyak nih kata gua di atas. Makin banyak. Berarti lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Gua cuma nengok ke atas itu 2 kali doang, nengok ini. Tunggu bodo amat lah. Bisa banget bodo amat aja. Ya mau teriak juga kan ini. Gimana orang ketahuan di hutan ya kan? Iya. Tuh gue jalan gak lama hujan tuh. Tuh ya apes juga sih gue. Hujan gede, gue pakai mantel. Untung dia kagak. Gue nggak tahu dia masih ngikutin apa kagak ya. Karena ketutupan apa namanya ponco gue kan. Pas ke situ, gue nggak nemu temen gue. Kagak nemu. Berapa meter? Akhirnya gue kayak numpang tidur lah di. Itu sendirian lu tidur? Iya sendirian. Di hutan? Ya mau gimana lagi gua? Dik, lu anjir bener-bener survive itu.
Ya mau gimana lagi? Tenda dibawa temen gua. Iya. Gue cuman bawa baju kering sama nekat anjir. biskuit Roma. Udah gitu doang. Yang di tas gua. Itu malam. Malam. Tuh gua tidur ya. Tidur Bodo amat di tanpa alas dan cuman apa waktu itu ya? Kalau nggak salah gua numpang di tenda orang bentar. Numpang doang gua. Gua juga nggak lama-lama kan, cuma numpang pas hujan gede tuh. Gua numpang neduh di situ bentar. Pas hujan berhenti gua keluar. Keluar. Gua nemu warung. Ada warung di situ. Gua kira temen gua bakal situ kan. Ternyata kagak, suwe. Gua di situ pas hujan gede, hujan lagi tuh di sana tuh. Apa sih gua tiap kegede tuh hujan mulu. Hujan gede, gua di situ kayak orang terlantar lah gua. Iya lo udah Gua ngebayang. tidur di apa namanya? Kayak terpal doang tuh. Terpal kagak Ada ada di warung. terpal warung tuh. Di situ Tapi ada orang di warungnya. ada bapak ada. di situ. Pas di situ gua tidur, "Pak, numpang tidur ya." Gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, tidur aja kata dia. Pas hujan gede tuh kan. Gua nggak tahu ternyata ininya rembes. Atapnya rembes. Iya. Gua kagak tidur semalaman. Cuman apa? Berarti lu di situ di warung itu di luar warung. Di luar. Tiduran. Itu semalaman. Semalaman. Sampai pagi tuh. Pagi. Ya, untungnya situ nggak ada hal-hal aneh lagi lah. Nggak ada untungnya. Karena gue ditemenin bapak itu ya. Ada warung, iya. Pas gue di situ jalan surken, ketemu temen gue. Pagi-pagi tuh. Gue nggak cerita dulu tuh sama mereka tuh. Belum. Pas sampai situ, gue masak ini kan, masak nasi sama mie kan. Baru duduk bentar, suruh ikut upacara gue. Upacara Sumpah Pemuda, kata gue. Udah nggak apa-apa lah. Itu acara gue kira cuman 10 menit. Ternyata sejam. Jadi lu aman tuh Dari upacara? jam 9 sampai jam 10. Gue udah kurang tidur. Langsung suruh upacara ya gue ya udahlah kata gue, nikmatin aja kan. Pas di situ sampai jam 10 tuh, jam 10 istirahat. Ada 2 pilihan nih. Mau lanjut ke puncak atau mau balik. Nah, temen gue upacara itu. atau temen gue. Nah, berhubung gue pendakian gue yang pertama ini nggak nyampe ke puncak, gue pengen puncak dong. Apapun resikonya, ya gua. Yang penting badan sehat lah. Badan sehat. Kan. Tapi ya nggak ngikut rombongan lagi. Ya udah kita muncak. Ternyata di luar ekspektasi gua banyak yang mau muncak. Banyak ternyata. Pada mau muncak dulu. Nah, pas udah nyampe atas, foto-foto segala macem. Selesai jam 2. 2 malam. 2 siang. 2 sore. 2 siang. Siang. Nah, gue mikir nih, nanya kan, kita mau lewat mana nih, Cibodas atau Putri? Kalau Putri deket, tapi Cibodas kayaknya lebih deket. Gue kira kan waktu itu kan gitu iya, kan. Pikirnya. Cibodas mah kayaknya lebih deket. Kata gue, ya udah Cibodas aja, kayaknya bagus kan. Kalau air terjun lagi. Udah gue turun, geledek gede banget. Jeder kayak nyamber, kaget gua. Suwe. Mana gua bawa sampah waktu itu kan. Bawa sampah gua dapat 5 kiloan lah. Bawa sampah, turun. Itu gua ngejar turun itu biar nggak malam. Datang lari gua sambil larian tuh. Biar kagak ke aleman kan. Tapi ya mau gimana. Kita turun jam 2 siang, pasti nyampe malam. Kira gue malam-malam masih di jalur tuh. Itu gue turun dari situ nggak ada masalah. Dalam hati gue nggak ada masalah. Padahal ya gue ngeliat yang aneh di situ. Masih ada yang ngikutin kata gue yang di atas. Sosoknya apa tuh? Itu yang mbak-mbak itu. Mbak masih ngikutin? Masih ngikutin ternyata kata gue. Gue kira udah pergi kan. Anjir. Kok masih balik lagi kata gue.
Ini dalam hati gue, lu nggak apa-apa sih pada ngikut gua, kata gue. Gue udah nggak lewat Putri, kok lu ngikutin lagi, kata gue. Udah udah amat, kata gue. Gue sambil ngobrol-ngobrol, sambil nyetel lagu lah ya, biar nggak sepi kan. Pas nyampe di tanjakan setan. Pas tanjakan setan, ambiar itu gua, sampah gua. Maksudnya ambiar gimana? Kayak nyangkut di batang, Oh, kan plastik tuh, plastik. plastik. Kayak apa ya, pecah Sobek, ya. Sobek dikit lah kan. Benerin lagi, diikat lagi. Pokoknya sekreatif kita waktu itu lah. Oh. Pas di situ, turun. Pas nyampe di pos deket Ciberem. Itu kan benerin ini lagi ya, benerin apa namanya? Muatan. Oh, muatan, bawaannya. Diatur lagi. Cuman gue pesennya jangan ditambahin apa-apa ya. Maksudnya gue di tas gue udah berat nih bawanya kan, bawa sampah sama bawa barang-barang. Iya katanya. Emang bener, pas gue cek lagi nggak ada yang tambahin. Itu pas gue jalan di jembatan yang batu-batu itu tuh. Itu berat batas gue. Tiba-tiba tas lu berat. Berat banget. Gue jalan tuh sampai bungkuk. Sampai lutut gue nekuk gue. Kata gue sampai berantem sama temen gue di situ. Lu tambahin apa? Lu nambahin lu pasti ya, gue gituin kan. Kagak. Gue cuma benerin ini doang, tali kan. Yang bener lu. Tas gue berat nih, kayak bawa orang kan kata gue. Tuh sampai gue bungkuk sebungkuk-bungkuk itu jalan. Ternyata Kata gue dalam hati gue merinding gue di. pasti nih yang tadi si ngikutin Mbak kan, tadi ya. ada numpang nih kata gue. Kata gue, Mbak Kunta. cuman gue diem aja kan, nggak ngomong sama mereka berdua tuh. Ya gue di situ sampai berantem. Lu yang bener, nambahin apa kagak kata gue. Kagak, demi Allah kata dia. Gue cuma benerin sampah. Awas aja lu yang sampai nambahin, gue gituin. Gue sampai bener-bener berantem gitu kan. Udah kata gue udah amat lah, jalan sambil ya sesekali istirahat ya. Karena berat ya kan, berat. Tapi masih di jembatan itu ada tangga gitu kan. Gue duduk tuh, istirahat dulu yuk, istirahat. Ada yang bilang ada kepala gelundung kata gue. Di mana dulu? Di situ. Oh, Di jalur hutan situ kata gue. Krosek. Ih, pala kata gue. kepalanya gelundung. Kata gue, udah diem aja. Kata gua. Dalam hati gue udah dari gue berangkat tuh gue udah tahu. Diem aja tuh. Dan gue sebenarnya pengen tuh pas lewat Telaga Biru itu tuh rame-rame. Ternyata di situ gue nggak nemu rombongan. Ya berlima aja sih waktu itu kan. Sama dari tim lain, cuma 2 orang tuh tambahan. Dia juga penakut ternyata. Gue kira dia berani. Gue diem aja kan. Karena gue orang udah amatan gitu. Iya. Daripada kita rame nanti dia malah nguber kan. Ya kan? Nguber kan. Nggak lucu kan, bawa tas gitu berat banget kata gue. Udah gue diem aja. Itu hilangnya di mana tuh? Wah itu masih di bawah. Oh iya. Dia masih Iya, berarti lu dalam ngintilin posisi gua tuh. Iya. masih diintilin ya. Masih berat banget itu kata gua. Anjir kata gua, ini tas berat banget. Mana Telaga Biru lagi kata gua kan. Jangan tadi nambah muatan lagi kata gua. Lu seujanya gitu ya. Iya. Kata gua, gua ya udahlah, kata gua pasrah aja lah. Yang penting gua sampai di rumah dengan selamat kan gua. Berdoa terus gua. Pas sampai Telaga Warna, yang gue alamin pas gue naik pertama itu tuh ada lagi gitu. Kok rame? Oh, di telaga itu? Iya. Lu disambut kali itu? Kok rame lagi kata gue. Perasaan ini air ya, danau kan. Kok rame lagi anjir kata gue. Misi ya gue. Iya. Misi kata gue. Gue misi. Dan kaki gue makin sakit. Pas nyampe di pos 1 tuh hilang. Yang tadi yang berat itu? Iya. Gua nggak tahu tuh. Mungkin dia nggak mau ikut ke rumah gua kali. Iya. Numpang doang. Tuh gua
pas gua ini kan jalan seret Ada. Kok- Oh, ringan iya gitu. ringan kata gua kan, Nggak ikut berarti ya. kata gua lu nggak mau ngikut sampai rumah kata gua. Tuh, kata gua ya udahlah, gua nggak pikir pusing, langsung aja cus jalan. Dan ya sebenarnya cerita ini malas gue inget ini. Karena gue dengernya aja udah serem anjir. Gimana Gue malas gue ngejalaninnya. ngikutin apa. Ya sebenarnya di sepanjang jalur tuh ada aja gitu. Kayak ya yang apa? Pohon talas ya. Kan di sana banyak pohon Iya, kayak pohon pohon talas kan. Pohon talas itu goyang-goyang Gak jelas gitu. nggak ada angin, ya kan. Gue perhatiin lagi bener-bener kagak ada angin. Takutnya babi hutan. Dan geraknya tuh kayak bener-bener di sebelahnya tuh nggak ada pohon lagi gitu kan. Takutnya kan dari gerakan pohon sebelah kan. Ini kayak ngelambeng gini kan ke gua. Wah nggak bener nih. Pokoknya tiap gua ngelihat ke arah hutan, Ada aja. iya nggak ke arah Kayak- jalur tuh, ada aja. Entah itu ada yang kayak bayangan orang hitam lah, ngintip di balik pohon. Entah yang daun goyang-goyang, gua nggak tahu tuh. Cuman kalau ketemu apa ngeliat yang aneh-aneh itu, emang kode etik kita kan nggak boleh diceritain. Ceritain selama di situ. Selama di situ. Yang penting berdoa aja. Berdoa dan yakin lah lu bakal pulang itu ke rumah. Dan ya alhamdulillah gue nyampe sekarang masih ada di sini. Alhamdulillah ya kan. Dan nggak bawa apa-apa Nggak gitu. bawa apa-apa. Nggak ngikut ya untungnya. Untungnya nggak ada yang ikut sampai ke rumah. Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada sih pada waktu itu. Iya. Ya. Yang paling berkesan sih itu sih. Oke. Lu kayaknya mau ngikut gua naik ke atas. Enggak lah. Dengernya aja udah. Siapa tahu. Karena Emang ada rencana lagi buat naik? eh, Masih ada. Emang udah hobi sih ya. hobi sih hobi, cuman nanti dulu lah. Nanti dulu ya. Emang cuaca lagi gini juga sih. Iya. Itu gimana? Jadi udah nih cerita yang selama di Gunung Gede itu. Udah. Yang di gede tuh ya gini. Serem anjir. Lu sendiri tuh kayak back. Ya benar-benar. Bukan grup-grupan itu jatuhnya. Ya emang sih dari gua kan daripada gua menghambat Menghambat yang orang lain. kan. Dan gua yakin nih badan gua sehat Badan sehat. dan gua bisa lah imbangin mereka. Kalaupun terlalu jauh gua bakalan teriak-teriak. Teriak-teriak yang di hutan teriak-teriak nggak ada yang denger lagi. Sendirian. Oke, berarti nih kalau seandainya buat ada pemula gitu yang pengen ngedaki, lu ada nggak pesan-pesannya? Kalau untuk pemula ya bawa barang-barang jangan terlalu banyak lah. Jangan bawa barang terlalu Oh. banyak. Terus Seminimal mungkin. Sama ya permisi lah. Iya. Yang paling penting permisi. sopan ya. Ah, permisi. apalagi kalau yang cewek, Iya. yang cewek harus bisa tahu lah tanggalan-tanggalan Tanggal. yang nggak boleh naik. Iya. Karena ngeri ya tadi. Nah buset. itu kita bukan yang ngelarang, Oh. cuman demi keamanan dia dan kalau dia mendaki rame-rame bersama lah ya. Itu yang kita ini. Wah asli itu. Udah. Malam-malam kan buset. Set. Tengah hutan lu mau Oh. teriak-teriak kayak apaan juga kagak Ada yang bakalan dengerin. ada yang denger. Kecuali ada temen lu yang udah nyampe duluan di bawah. Dia cerita ke ranger minta jemput. Mungkin gitu aja lah. Oke lah. Oke, Brody, mungkin untuk saat ini cerita Dobril Misteri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini and see you next video. Bye.